Di ujung itu tadi yang ada troli untuk pintu keluar, ternyata troli itu berjalan, Mas. Jalannya itu gimana ya? Tek 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 tek. Kalau memang itu lost atau rusak bannya apa, pastinya itu ber gitu kan. Itu enggak, seperti ada orang yang mendorong, tapi saya nggak ngelihat apa-apa. Ada muncul satu sosok wanita berpakaian hitam, cewek, dia keluar gini, terus ada kepala yang menggelinding. Menjadi driver ojol kurang lebih 6 tahun nih, 6 dari tahun 2016 nih sampai 2021. Ya 2022 ya. 2022. Banyak banget dong pengalaman horornya nih ketika mengantar tamu atau makanan di malam hari, Mas ya. Iya, itu ada pasti karena sejatinya kan kita berdampingan dengan makhluk gaib itu, Mas ya. Jadi pengalaman pertama itu pada tahun 2018, Mas. Saat itu malam hari, saya narik itu pastinya dari pagi, pulangnya malam, kadang nggak nentu, kadang ngalong dan lain-lain gitulah. Nah, pasti tahulah dunia perojolan kayak gimana, dapatnya kayak seperti apa gitu ya. Iya. Saya malam itu dapat sekitar maghrib jam 6-an, itu maghrib saya dapat orderan yang namanya food, makanan gitu. Saya dapat dengan atas nama itu cewek, kita sebut saja ini samaran namanya Rini. Namanya Rini, beli makanan di sini, anternya ternyata di sebuah hotel. Di hotel ada note, kirim ke lantai 2 kamar 211. Oke. Di situ saya berpikiran bahwa oke lah, kalau sebuah hotel pasti dia akan saya naik, pasti titip resepsionis, pasti atau apa dan lain-lain udah aman. Pokoknya saya telepon customer, saya bilang, Mbak ini sesuai aplikasi ya, makanan semua sesuai ya. Iya Mas, ya sudah. Saya nggak ada berpikiran aneh-aneh, saya beli makanan semua dan lain-lain. Antarlah saya ke hotel tersebut. Saya antar ke hotel itu. Kalau saya lihat untuk lokasi hotelnya, Mas ya, saya gambarin, itu memang sebuah hotel, tapi seperti tidak layak huni. Hotel itu, tapi aktif, ada. Hotel-hotel, kalau bahasa sekarang vintage atau apa, saya nggak tahu, cuman kalau tidak layak lah bahasanya gitu. Saya masuk, saya mau masuk itu ada security gitu kan. Pak, saya mau kirim makanan, siapa tahu security kan pasti telepon aja Mas, customer biar turun. Dia nggak, si security bilang parkir belakang. Oke. Udah dari situ saya masuk, dari masuk ke belakang itu di belakang memang ada sebuah parkiran tapi tidak rame. Mobil apa enggak pasti ada 2 kalau enggak 3, motor juga ada cuman enggak rame gitu Mas. Saya masuk ke belakang, di belakang itu hanya ada sebuah bunyi air mancur yang ibaratnya udah mulai rusak gitu, airnya enggak sempurna, kericik-kericik gimana gitu. Iya. Di belakang itu ada tukang parkirnya Mas. Tukang parkir satu gitu pojokan, saya parkir di sana, ditanya mau kemana Mas? Mau kirim gitu. Di parkiran saya turun, saya telepon lagi nih customer. Mbak, ini saya di bawah Mbak. Mungkin mau diambil ke bawah, gimana? Naik aja Mas gitu. Kenapa saya nggak masuk dari lobi depan? Karena kalau saya nggak tahu posisi lobinya gimana, nggak tahu. Resepsionisnya nggak tahu gimana, saya nggak tahu itu. Pokoknya dari belakang, saya masuk dari belakang, tangga belakang, itu sudah mulai gelap banget Mas. Minim lampu penerangan di sana. Masuk dari belakang, jalan saya ada tangga. Jalan tetangga itu lawan arah gitu, naik terus naik lagi gitu. Saya naik, nah pas saya udah naik di atas sudah lantai 2 itu langsung di sebelah kanan ada spray. Lalu ada kayak ruangan kaca tembus pandang, saya ngeliat ada spray kasur apa dan lain-lain udah nggak layak. Di pintu luar itu ada sebuah troli. Trolinya itu isinya piring, gelas, terus spray apa, bantal atau apa, wes pokoknya acak-acakan dan itu nggak layak banget gitu. Di situ saya mau observasi dulu Mas ya, saya lihat dulu gitu. Wah, kok lampu penerangan hotel ini lampunya kuning-kuning gini. Hotel itu. Kuning-kuning kandang ayam gitu Mas ya? Iya, kuning-kuning kandang ayam gitu. Oh iya. Kan pastinya kalau kita masuk hotel, kalau nggak ada namanya kehidupan pasti ada suara lah di kamar-kamar gitu kan ya. Saya biarin aja, saya jalan ke kiri gitu, ngurutin, ternyata itu masih 201 berapa gini-gini. Saya lurus aja jalan itu.
dilihat untuk masalah keramiknya apa udah nggak layak kayak zaman dulu, terus bergelombang juga gitu. Saya amati pintu per pintu itu ada pintu yang diplastiki plastik bening itu full, nggak tahu itu ruangan apa, itu pastinya kamar gitu. Terus saya pegang pintu, saya ketok ini, kok ini kayak triplek ya gitu. Jadi pintu-pintu kayak zaman dulu banget gitu. Ada juga kamar di sebuah hotel itu yang bawahnya itu kayak diselipi amplop-amplop gitu, tapi amplop yang panjang-panjang, amplop kantor-kantor gitu. Kayak tagihan Kayak mungkin, tagihan ya, tapi banyak banget gitu. Ini nggak masuk akal gitu, saya biarin aja lah gitu. Saya jalan, ternyata untuk 211 harus belok kiri. Untuk lorong yang lurus, itu gelap. Tapi itu pastinya adalah sebuah kamar-kamar. Tapi kayak udah nggak kepake, nggak tahu saya. Saya belok kiri, saya urutin, ternyata bener ada 211. Saya ketok, ternyata bener di situ ada wanita gitu. Saya kasih, dia ngasih cash, ya makasih mas. Ini secara otomatis kalau saya mau balik ke parkiran harus putar balik dong. Iya. Ya kan, balik lagi ke jalan yang tadi utama gitu. Di situ saya balik mas, saya balik. Kan tadi pertama kali lorong belok kiri. Nah kalau balik saya harus belok kanan. Saya belok kanan, saya terhenti di situ. Saya pelan-pelan, kayak ngawasi yang main HP untuk nyelesain orderan, saya pelan-pelan gitu. Di ujung itu tadi yang ada troli untuk pintu keluar, ternyata troli itu berjalan mas. Jalannya itu gimana ya? Tek. Kalau memang itu lost atau rusak bannya apa, pastinya itu gitu kan. Itu enggak, seperti ada orang yang mendorong, tapi saya nggak ngelihat apa-apa. Di situ saya mungkin bahasanya freeze atau stuck atau apa, saya nggak tahu, saya diem. Saya ngamati dulu. Itu berjalan, tek, 2 sampai 3 pintu, troli itu berhenti. Di situ saya langsung ya mau nggak mau hati. Kalau saya mau balik ke belakang atau cari jalan lain, saya nggak tahu hotel sini. Mungkin mau lewat pintu mana, pintu saya nggak tahu. Di belakang ini udah gelap. Saya harus mau nggak mau lewat inilah gitu. Mau turun harus lewat ini. Ya udah, saya beraniin diri mas. Saya beraniin diri lewat ini troli. Saya jalan gini, saya lewatin, saya lihat gini. Ini nggak ada orang, tapi kok bisa jalan. Lihat ban ya, menurutku pasti masih normal aja gitu. Nah, saya pas mau turun ke bawah, rasa penasaran manusia itu pasti ada ya. Akhirnya saya noleh ke kanan. Ini troli, bisa bayangin para penonton, ini troli, ini pintu, ada space di tengah-tengah. Di situ ada seorang sosok wanita berpakaian mungkin jubah hitam semuanya, serba hitam dengan rambut tertutup. Lalu si wanita ini masuk ke dalam pintu dengan tembus ke dalam pintu itu. Saya ngeliat sendiri, saya langsung turun teriak, mengumpat kata-kata Surabaya, gancuk apa dan lain-lain. Turun saya teriak mas, saya turun teriak itu mas. Kan ada tukang parkir yang di pojokan tuh. Iya. Tukang parkirnya tuh diem aja sambil HP-an tamen apa, diem ngeliat aja. Dia nggak bilang secara logika lah, kalau memang manusia itu normal harusnya bilang ada apa mas sampai teriak. Suara saya udah kayak gini, wah jangan tuh, wah, saya lari pokoknya bus kenceng-kencengnya, itu udah gelap, nggak ada orang sama sekali. Dia tuh diem aja, saya diem. Waduh, ini yang bayangan saya adalah pada saat saya turun, ini yang nerima makanan ini orang apa bukan? Kan banyak cerita nih kayak uang bisa berubah jadi daun atau apa gitu ya. Saya cek ya memang uang itu, memang uang asli. Tapi yang jadi penasaran saya itu ketika kok ada cewek dia masuk ke dalam pintu itu gitu, pintu di kamar ketiga kalau nggak salah. Kalau bayangan saya logika mungkin cewek itu yang mendorong troli itu gitu. Akhirnya saya turun, saya balik. Saya turun, dia nggak ngomong apa-apa, tukang parkir, cuma langsung, ya sudah mas, ya sudah. Akhirnya saya langsung pulang aja. Saya selesai, ya memang asli, tapi kayaknya hotel ini. Terus saya telusuri mas, hotel itu memang ada urban legend yang memang katanya ya dalam apa ya dulu orang-orang sekitar sana ada yang bilangnya meninggalnya katanya itu yang dibunuh. Ada yang apa gitu, karena itu hotel yang nggak layak ya, ibarat hotel esek-esek lah ibaratnya gitu. Yang 50 ribuan. Ya kayak gitu-gitulah. Karena saya nggak tahu letak resepsionis di mana. Sehari-hari saya lewat sampai sekarang resepsionis di mana nggak tahu, ini nggak tahu. Kok ini security cuma ada di depan gitu aja gitu. Akhirnya saya langsung pulang gitu. Seiring berjalannya waktu saya narik mas, semuanya aman-aman aja gitu. Pada tahun 2021 pada saat PPKM tuh. Oke.
pada saat PPKM selesai, PPKM itu saya mendapat orderan yang namanya gosen atau kirim paket gitu ya. Kirim paket. Di situ kejadian pada saat jam 1 siang. Siapa orang manusia yang mau mikir jam 1 siang bakal nongol setan? Nggak ada kan ya, kita kerja kerja apa adanya, ya udah namanya juga ojol gitu, wes kerja. Jam 1 siang dapat gosen, saya ambil. Ternyata ngambilnya bukan di sebuah rumah. Jadi pengirim itu kayak makan di suatu tempat. Jadi di satu tempat saya ngambil, ternyata dia makan disuruh ambil, terus ada dua buah kresek atau tas kresek gitu, isinya itu yang saya lihat ada apel yang kelihatan sama buah pir. Jadi 2 gitu full gitu. Ya saya diam aja kan, ya Bu, kirim ke gedung ini Mas ya gitu. Ya Bu, nanti telepon aja penerimanya. Oke Bu, kalau gitu. Ya sudah, akhirnya saya ambil, saya ngirimlah jam 1 siang itu. Pas saya nyampe di depan gedung itu, nggak ada rasa curiga Mas. Kenapa? Karena di depan itu ada sebuah pamflet, PT ini, ada bank ini, kayak gitu kan. Ya sudah, saya lihat di depan, itu ada sebuah pos, lalu ada gerbang, gerbangnya itu dibuka hanya khusus motor saja. Nah, pas di lobi itu, yang membuat saya riskan, lobi itu digembok Mas, di rantai, digembok dan dirantai. Di situ saya bilang, ini hidup apa enggak ini gedung ini? Tapi rasanya kalau setiap hari saya lewat, itu pasti ada orang gitu loh. Kok ini kayak gini gitu? Saya mau tanya, di sebelah-sebelahnya itu adalah jalan protokol, yang nggak ada orang, semua motor-motor udah banter-banter atau udah ngebut-ngebut gitu kan. Saya diam, saya telepon lah penerima itu. Saya sebut saja namanya Pak Yanuar. Saya telepon, saya semua WA, telepon biasa, telepon lewat aplikasi apa, nggak ada yang ngangkat. Tapi berdering, tapi nggak ngangkat gitu loh. Inisiatif saya udah merongkol Mas siang-siang panas-panas seperti itu. Ya udah, akhirnya saya telepon si pengirim. Bu, Pak Yanuar ini nggak mau ngangkat telepon saya harus ngirim kemana? Ini juga di lobinya ini apa rantaian digembok, saya VC sama pengirimnya itu. Ini Bu kayak gini kalau nggak percaya. Dan di pos satpam depan ini nggak ada, kosong, kayak nggak ada. Memang udah kosong belum, nggak ada topi atau apa, nggak ada, saya gitu. Ya udah Pak, ditunggu aja Pak ya. Nanti biar saya telepon dulu. Oke, saya nunggu di depan, saya tunggu aja. Beberapa menit kemudian telepon, Pak, sampean coba ke belakang, itu ada pos satpam juga. Loh, sampean tahu kok? Tahu, sebatin saya. Ya udah Bu, saya ke belakang loh. Ke belakang ternyata benar, di belakang itu ada beberapa mobil, 1 kalau nggak 2, parkiran sangat luas. Terus saya berhenti di pos satpam, memang ada. Saya bawa 2 buah itu, saya bilang ke security itu, Pak, saya mau kirim makanan ini gosen mau kirim ke Pak Yanuar di lantai 3 gitu. 2 security ini yang ada di dalam awalnya, ada yang HP-an, ada yang nulis apa, dia noleh Mas, tatap-tatapan terus cengengesan gitu. Security-nya ini? Security cengengesan. Oh, Yanuar ya? Siapa Mas? Pak Yanuar. Miskin kan, naik aja Mas, lantai 3, nanti diuritin aja 301, 302, 303 gitu. Saya mikirnya awalnya tetap positif, kenapa? Pastinya saya nggak mungkin boleh naik lah gitu. Tapi ini kok disuruh naik gitu. Ya sudah, saya mikirnya ini sebuah perkantoran yang aktif, karena PPKM saat itu agak longgar Mas ya, karena ada yang masih buka, ada yang yang dari rumah WFH gitu kan. Ya sudah, saya masuk lewat pintu belakang itu loh Mas gitu, itu tembus. Ya udah Pak, karena mau cepat selesai, saya taruh sepeda, saya naik ke belakang, mau masuk lewat pintu belakang, kok rasanya anyep gitu, kok rasanya panas kayak opo gitu. Karena rasanya kalau ada AC kan pasti kerasa gitu ya. Karena pakai jaket. Saya masuk, nggak ada satu pun suara aktivitas di dalam gedung itu. Saya masuk ke belakang, itu tembus yang ada tadi di rantai di lobi. Saya keliling muter-muter di sana kayak orang bingung. Ini AC ini mati tak? Ini gimana ini? Ya wes, tak naik lift aja nih lantai 3 soalnya. Tak pencet lift, ternyata mati Mas. Mati ternyata. Di samping lift itu ada yang namanya tangga. Tangganya. Wes mau nggak mau mikir aku cepet, wes naik tangga biar cepet. Naik tangga lawan arah, naik tangga. Ternyata di desain gedung itu kayak ada kaca yang tembus panen, jadi matahari itu masih tembus gitu. Jadi kayak ada cahaya gitu Mas. Ada cahaya Mas Yan. Cuman ya kerasa lah ini ada apa enggak gitu, ada orang apa enggak. Cuman di positifnya naik gitu lawan arah. Awal kita lihat ini lantai 1 ada tulisan gitu.
Terus kalau belok kiri ini ada sebuah perkantoran kayak PT-PT. Dan di PT-PT itu ada pintu ketutup, tapi pintunya pintu jaring gitu. Ketutup, ini ada orang apa enggak? Kok nggak ada suara apapun di sana gitu. Ya udah naik ke lantai 2. Nah lantai 2 ya nggak ada apa-apa. Nah ketika saya kayak ngintari naik tangga itu bisa ngelihat sampai ke atas ke bawah gitu. Jadi nggak ada apa-apa. Naik pas di lantai 3, oh di lantai 3. Terus naik mau belok kanan itu ada lorong, di dalam itu kayak ada 301 PT-PT apa. Di lorong itu udah gelap gitu. Saya ngelihat dulu. 301 lantai 303. Saya mau masuk enggak? Atiku wes bahasa Jawa nih wes was-was Mas, yakin enggak aku ini? Lantai 3 masuk enggak? Akhirnya sudah dari situ bawa ini gak yakin aku. Ternyata saya mau masuk, ada bisikan di telinga saya, suara bapak-bapak gitu, dia bilang bahasa Jawanya ojo. Artinya jangan. Dari situ saya langsung mutusin, wis tak anggap Pak Yanuar sing tak kirim makanan ini, buah ini tak anggap gak ada. Wis kudu dititipkan ke security. Akhirnya saya putar balik mau turun. Ini ya bisa gambarin, ini mau turun. Nah di depan ini bisa ngelihat ada lorong lagi ternyata. Saya jadi turun bisa ngelihat gini, kayak turun. Sebelum saya mau turun itu ada muncul satu sosok wanita berpakaian hitam, cewek. Dia keluar gini, terus ada kepala yang menggelinding. Kepala yang menggelinding ini adalah kepala yang biasa, nggak ada darah atau apapun. Terus rambutnya ini acak-acakan, dia muternya itu 3 kalau nggak 4. Jadi dari ini ya ibarat ini jadi tek. Nyambungnya ini langsung lurus ke saya. Dengan mata yang melotot warna putih. Saya lihat ini, terus saya lihat yang kiri itu ada wanita juga ketutup semua. Saya nggak tahu wajahnya seperti apa. Dia ketutup, dia berdiri gini. Saya lihat langsung saya turun, untungnya nggak sampai jatuh atau apa. Saya turun teriak, wah, turun saya itu jam 1-an saya turun. Saya langsung nyampe di bawah, Mas, turun udah menggos ya. Barang itu mungkin packingannya di dalam udah acak-acakan. Saya nggak tahu itu, pokoknya saya nyampe turun, selamat pokoknya. Saya turun, nyampe di bawah ada rumput-rumput taman gitu, saya duduk. Ada orang cuci motor. Nggak tahu dari mana munculnya tiba-tiba ada. Dia bilangi saya dengan gaya yang cengengesan juga. Mas, sampai itu loh. Wes ono lift, wes ada lift, kok malah naik tangga. Saya jawab, Pak, liftnya itu rusak Pak. Makanya saya naik tangga. Saya nggak cerita kayak ketemu ini naik tangga. Dia langsung jawabnya, ono sampean Mas, ada aja sampean Mas. Sambil gosok motornya itu. Saya diem aja. Terus saya nggak mikir itu, langsung saya bawa ke pos security. Terus saya bilang, Pak Yanuarnya nggak ada. Ini saya suruh titipin aja gitu. Oh, titipin ya Mas ya. Pak Yanuarnya nggak ada ya Mas ya. Temennya bilang, ya udah Mas, lantai 3 ya Pak Yanuar ya. Iya Pak. Wah, sadar. Saya bilang gini, kok gak dari awal saya ngasih gitu loh. Dia nggak cerita tentang apa-apa. Oh iya Pak. Posisi masalahnya Mas, kalau kita kan punya insting ya, bagi manusia ya. Ngelihat orang itu kayak aneh gitu. Saya itu ngelihat, ini manusia apa enggak saya asli nih. Saya gitu sampean. Pas, iya Mas. Ya udah Mas, makasih Mas ya. Iya. Saya bawa motor udah nyampe di luar, di depan itu masih di depan gedung. Saya telepon tuh si pengirim. Bu, makasih ya sudah pesen layanan ini. Ya ini pengalaman saya yang membuat saya kapok. Kalau orang berlogikanya yang luas, orang yang normal pasti kan ngomong, ada apa Mas? Kok sampai ngomong kayak gini? Dia enggak, makasih Mas. Akhirnya sudah, saya langsung pulang. Hari itu juga saya nggak mau narik sampai 3 hari kalau nggak salah. 3 hari, tapi nggak sampai merasakan yang namanya sakit atau apa enggak. Saya biarin. Nah, karena Pak Yanuar ini saya WA, telepon biasa, aplikasi atau apapun, Pak Yanuar ini nggak balas. Kok ini Pak Yanuar ini kok nggak kayak bales chatan saya ya. Karena saya ngebom gitu loh Mas, ngebom telepon. Pastinya kan orang risih, kamu siapa kok sampai ngebom gini. Ini nggak ada sama sekali. Dan di profil WA-nya tuh nggak ada fotonya. Tapi berdering, terus telepon tuh berdering. Akhirnya saya biarin, waduh masa saya mau dijadiin bahasanya tumbal atau gimana gitu. Nah,
Setelah beberapa 3 hari kalau nggak 4 hari saya nggak mau narik, sempat saya searching di Google, ada apa sih di gedung ini gitu. Ternyata nggak ada masalah, nggak ada cerita ini, cerita itu, cerita ini, cerita itu. Nah, untuk lokasi gedungnya itu kan dia itu mepet dengan sebuah perkampungan. Akhirnya sempat saya ngopi-ngopi daerah sana. Saya tanya, maksudnya saya tanya-tanya gedung ini gimana Pak ya? Oh, gedung kantor Mas, aktif gitu-gitu. Biasa kok Mas. Oh, kenapa teman? Nggak apa-apa Pak, saya nggak apa-apa gitu. Oh ya wes kalau gitu, saya tanya kok nggak ada apa-apa, tapi kenapa kok saya mengalami kayak gitu gitu. Ini saya nggak tahu ya, pas setelah kejadian itu udah lama, saya itu ya sempet tanya-tanya sama ibaratnya bahasa sekarang dukun, orang pinter gimana gitu. Saya takutnya ada impact-nya gitu Mas ya, saya tanya-tanya sama orang-orang. Ini yang nemuin saya cerita tadi ini, yang nemuin saya itu siapa? Terus yang bisikin saya itu siapa? Ada beberapa bahasa kasarnya paranormal lah ya. Yang bisikin kamu itu mbahmu. Terus yang kepala itu adalah ada sesuatu di ruangan itu, entah itu apa, entah itu sekte atau apa saya tidak tahu. Itu yang mau entah ngambil saya atau apa saya tidak tahu. Begitu. Terus saya tanya yang di hotel, ya enggak, itu cuman sebuah ya apa ya, yang penunggu di sana cuman mau nampakin eksistensi aja gitu. Ya, terus yang ini sebenarnya Anda nggak sih Pak Yanuar ini gitu? Ada, tapi memang dia nggak ngeliat untuk apa, biar kamu masuk, biar gimana, tak terjadi sesuatu. Terus saya tanya, ada Pak dia ngikut saya? Enggak untungnya. Kalau kamu masuk ke ruang itu, dia bisa ngikut kamu. Oh gitu, saya bilang, iya, oh ya wis lah. Terus saya ya dari situ ambil pengalaman dari situ, ya udahlah. Kalau ada barang aneh-aneh yang ngirimnya nggak jelas atau sebuah gedung suruh naik atau gimana, saya pasti tolak dari situ. Titip security aja gitu ya? Iya, titip security aja. Dan sekarang kan pastinya lebih ketat lah ya. Lebih ketat untuk ojol pasti titip security Mas, atau apa telepon aja, titip resepsionis apa dan lain-lain. Lebih baik seperti itu gitu. Akhirnya ya sudah Mas, itu untuk pengalaman saya yang terjadi selama pengalaman ojol 2018 dan 2021. Oke, itu pengalaman cukup menarik sih. Ya, horor pastinya. Horor itu pasti. Mungkin, menurut saya sih. Tapi kan dari tahun 2016 itu sampai 2022 ya, terakhir ngojol itu, ada kejadian lain nggak sih Mas selain kejadian itu? Kalau kejadian lain ada. Ini khusus Surabaya mungkin pasti tahu yang namanya Sego Sambal Mak Yeye. Bukan, Doli. Oh, Doli bukan. Oh, bukan. Kirain itu. Saya kalau dulu itu sering yang namanya ngalong gitu kan ya. Iya. Ngalong. Saya dulu pernah dapat orderan itu di Sego Sambal Mak Yeye, ngirimnya itu pasti jauh-jauh. Saya ngirim di sebuah perumahan, dan perumahannya itu kayak limit gitu, limit atau apa gitu. Cuman ada isi 12 rumah saja. Oh, kayak kapling gitu. Iya, kayak kapling gitu. Tapi ada beberapa rumah yang tinggal rangkanya saja. Jadi belum selesai. Ada beberapa rumah yang sudah selesai yang dihuni. Saya masuk dari awal, security wis ada, dan rumah itu wis bukan rumah yang perumahan yang bagus, tapi yang tidak terawat sama sekali. Saya masuk, kok panggone tempatnya kayak gini, apalagi jauh dari jalan raya gitu. Saya masuk ke dalam, saya noleh. Saya awalnya diam-diam aja biasa aja. Namanya juga ngirim jam 2, kita customer kadang ada yang ditinggal tidur, entah gimana. Benar. Rumahnya saking besarnya mungkin nggak pegang HP gitu loh. Saya itu di depan gerbang itu Mas, kalau saya matiin motor itu cuman dengar saya kir-kir kayak saya ada di sebuah goa gitu loh. Rasanya kayak gitu. Akhirnya saya jagang tengah, motor saya hidupin, saya biar ada suara gitu loh. Ada suara, saya tunggu teleponnya, tak keluar. Nah, pas saya mau balik motoran, saya iseng-iseng. Kadang halusinasi dari saya itu spion enggak ya, mungkin di belakang ya gitu. Saya kadang belakangan saya gini-giniin, takut ada yang nyantol atau apa gitu ya. Saya gini-giniin aja. Ya baca Al-Fatihah atau apa gitu. Dan pas saya jalan ada 2 kalau nggak 3 rumah masih rangka belum jadi, saya lihat lantai 2 gitu rumahnya ada seorang cewek gitu, tapi cewek itu berpakaian ini Mas, kayak orang hotel gitu loh. Rok pendek, mari ngono ada kupu-kupunya. Kupu-kupu, tapi dia itu kelihatan badannya itu ya badan yang putih pucat gitu, tapi nggak kelihatan ada sesuatu kayak yang darah atau apa, nggak ada gitu.
Saya lihat, astagfirullahaladzim, opo maneh gini. Pas saya depan, halusinasi saya tetap berjalan. Nggak tahu ya itu sugesti atau apa. Mungkin sudah kepancing, ditampilkan sesuatu seperti itu. Tapi saya nggak mikir, belakangku pasti ono pocong. Enggak. Tapi saya mikir, apa ya kayak gitu. Pas saya jalan, saya lihat lagi, nggak ada. Cuma pas ngeliat itu aja ya sudah. Kalau setiap malam kirim yang aneh-aneh, saya pasti tolak. Mending saya ngirim orang atau apa gitu pasti. Kayak bawa goret gitu ya Mas? Ya mending bawa goret aja gitu, lebih jelas gitu. Daripada nganter paket ataupun nganter makanan. Ya, apalagi lokasinya kan di Surabaya ada perumahan elit atau apa, ya mending saya cari yang lain aja. Kalau misalkan customernya gampang dihubungi sih oke lah Mas. Oke. Itu kan biasa kebanyakan gitu kan. Tadi Mas bilang atau mungkin malam apa ketiduran apa gimana ya kan? Karena sering banget kejadian kayak gitu. Saya juga pernah ngalamin kayak gitu Mas. Itu nggak ngenakin banget sih. Ketika masuk perumahan yang gelap kan, perumahan gitu kan gelap-gelap biasanya Mas. Bener, gelap-gelap itu. Susah nyari alamat. Kalau security-nya bangun apa lagi jaga enak. Kita bisa nanya ya. Nanya kalau tiba TV aja yang nyala, security-nya tidur, nah, ya susah dari saya gitu. Nyari-nyari sendiri gitu. Cuman ada memang perumahan yang itu menurut saya ini gak layak jadi perumahan deh kayaknya gitu. Kita itu Mas. Ini terakhir gak layak kayaknya. Kayak rumput-rumput apa gak layak ya wes. Akhirnya sampai sekarang kalau saya bilang pernah lewat, ya lewat. Kadang saya iseng tak lewati siang-siang gitu. Tak lewati aktif kok. Tapi rumah ini kayaknya entah gagal tender atau apa nggak tahu sih. Tapi tetap gitu rangka-rangkanya itu. Di depan tuh ada pasir, ada apa sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Berarti ada beberapa rumah yang udah jadi. Udah jadi dihuni kayak ini rumah, rangka, rumah-rumah, terus ada rumah, ini rangka semua, terus rumah. Kayak gitu. Tapi kayak lihat dari rumput, terus dari tanaman-tanaman, terus apa dari tamannya, udah nggak pernah dirawat sama sekali kelihatannya itu. Oke. Apalagi kan Mas Rudi ini kan sering ngalong ya waktu zaman-zaman itu di tahun berapa tuh Mas kalau boleh tahu Mas? Kalau ngalong-ngalong itu 17, 18, 19. Batu zaman Gojek 2017 itu kalau nggak salah 20 poin. Masih poin ya? Masih poin. 180.000. Iya masih gitu-gitulah. Asik gitu. Iya. Sekarang sekarang nggak bisa dapat. Mungkin udah beda bos kali Mas ya. Nah tapi setelah kejadian itu masih sering rutin narik lagi itu Mas ya? Masih sering narik. Kalau setelah kejadian itu ya masih sering narik gitu. Kalau bawa cerita dari orang gitu boleh? Gak apa-apa. Temen cerita gitu kan ya. Masih sering narik gitu. Nah teman-teman kadang itu punya base camp gitu ya. Iya. Base camp ada Gojek gitu. Saya punya base camp. Ada teman-teman juga cerita gitu kejadiannya di sebuah si Surabaya Timur gitu ya. Surabaya Timur. Dia ini dapat orderan goret malah lebih menakutkan menurut saya. Dia goret, dia dapat orderan goret, jemput di minimarket gitu kan. Terus dia dijemput di depan minimarket ini ada cewek Mas. Ada cewek memang dia nunggu. Setelah itu dia motorannya gini, dia diam di depan minimarket. Si cewek yang tadi di depan minimarket itu melihat si ojol ini, dia membawa seorang wanita. Terus wanita ini masuk ke dalam minimarket itu. Nah, diem kan semuanya kan, diem semua kan. Detail entah itu nelpon, entah gimana, entah ngechat saya di depan mana? Ya ini di sini, depan mana gini. Habis itu Mbak, pas udah sampai entah iya Pak ini iya. Oh iya, ketemu tuh berarti ketemu kan udah Pak ini iya saya Pak ini Pak ojolnya mulai emosi lah pastinya kayak mulai kenapa nggak ngomong gitu kan. itu ya gitu Mbak sampean kok nggak ngomong, saya dari tadi di sini plat nomor juga sama gitu loh. Terus cuman Pak sampean tadi itu bawa wanita cewek itu masuk ke dalam minimarket, saya kira sampean suruh nunggu. Saya wanita apa Mbak? Saya sendirian, nggak bawa apa-apa gitu. Makanya saya diam, takutnya bukan driver saya ini gitu. Yang bener aja Mbak, iya masuk gitu. Saking namanya juga orang tua ya, yang penasaran, cewek apa Mbak di dalam Mbak gitu. Turun dia suruh ngecek dia ke dalam, nggak ada Mbak. Ya ada cewek ya bawa anak-anak atau apa ibu-ibu. Ditunggu, mana Mbak? Demi Allah Pak, sampai itu turun, mudun, terus masuk ke dalam, iku nggak ada cewek gitu. Makanya saya itu, ini masuk driverku, masa bukan, kayak gitu. Ya wes, akhirnya ya sudah ini, ya udah Mbak, wes naik aja Mbak gitu. Dari situ driver ya wes tak didukser ini, takutnya yang dibawa juga bukan gitu loh. Ya sudah lah, yang benar sama lihat Mas, wong orang ini loh pakai piyama putih, cantik. Mohon maaf ya, kayak orang Chinese gitu. Kayak orang Chinese, dia masuk ke dalam, saya kira dulu nunggu. Waduh, enggak Mbak, wis gak usah mikiran aneh, wis tak anterno ae gitu.
Itu dari pengalaman temen-temen ojol kebanyakan yang kayak gitu gitu. Akhirnya sharing-sharing. Cuman ada beberapa ojol itu yang di tempat hotel itu ya, hotel yang pertama 2018. Kebanyakan kejadian yang di sana teman-teman ojol itu. Nah, ini nggak tahu ya, itu isengnya manusia atau gimana, saya nggak tahu. Itu ada kedua kejadian. Yang pertama itu beli food, diantar ke sana, dia nanya ke security atas nama ini, bilang security-nya kayaknya orang terkenal lah di sana, cewek itu ya. Ini atas nama misalnya Yayu ini orang sini mas, sering check in di sini. Cuman udah lama nggak ada kabar, katanya pulang ke kampung. Lah ini pesen pak, ini pesen makanan. Loh nggak mungkin, tapi nggak mungkin lah Yayu pesan atau Victor atau gimana. Tapi ini udah dibayar pakai GoPay. Gitu. Nah udah pay lah, pakai pay gitu. Udah dibayar. Memang ada mas, tapi nggak check in di sini dia sekarang gitu. Kayaknya udah terkenal. Yang pertama, kejadian pertama itu ya. Terus ada omongan dari teman-teman tongkrongan itu, yang kedua itu bilangnya pas nganter itu pas naik ke atas sama, cuman dia ngelihat kayak mungkin bayangan atau apa gitu. Pas naik ke lantai 2 gitu, lantai 3 gitu. Cuman ada dari beberapa teman itu hotelnya kayak lantai 7, cuman yang dipakai apa ya, yang masih aktif cuman sampai 3 lantai, yang lainnya udah mati gitu. Artinya sudah dari teman-teman validasi ya wes biarin aja lah, mau gimana lagi, kerjanya kayak gini gitu kan. Di pangkalan gitu kan sering tuh kayak ngomong-ngomongin, gue dapat orderan ini gitu ya kan. Sering kayak gitu ya. Sudah mau gimana lagi, saya bilang gitu. Udah kejadian seperti itu, kita ambil hikmahnya aja. Wes kerja apapun pasti ada resiko, gitu aja saya mikirnya. Pasti ada, entah resiko manusia nyinyir, entah yang dari gaib mungkin mau ini, ya pasti ada lah gitu. Terus yang terakhir itu, ini kejadian sama ada narasumber juga, bukan narasumber ya. Ada kejadian di ojol juga, dia rumahnya di Surabaya. Dia ini mas ngirim sebuah orang kuret gitu, disuruh ngirim ke pabrik malam-malam. Di situ itu dia itu dikasih uang berbentuk uang 100.000 tapi tahun 70-an kalau nggak salah. 100.000 tahun 70-an, terus 10 itu warna merah gitu. Pokoknya warna merah. Yang ada tompel merahnya gitu nggak sih mas? Oh enggak, bukan. Nggak sebelum itu. Karena waktu itu divalidasi ke orang-orang yang lebih tua. Ini loh sanguku dulu waktu SD, kayaknya 10 berapa 1.000 gitu. Dikasih itu. Nah awalnya pas dipegang itu dikasih gini, itu bentuknya uang sekarang. Dia buka gini, duit uang sekarang ini. Nah pas dia pulang, nggak tahu kenapa pas dibuka ternyata uangnya kok beda. Terus di bentuk uangnya itu ada kayak tanda tangan, terus ada kayak apa gitu. Kayak tulis-tulisan gitu mas? Kayak tulis-tulisan gitu. Dan itu uangnya dibawa sampai sekarang sama orangnya. Mungkin buat ini ya, pegangan mungkin bahasanya gitu ya. Ya itu sih pengalaman-pengalaman gitu ya. Tapi nggak ada sih mas di tongkrongan atau di pangkalan ojek itu ada cerita tentang bawa orang ke suatu tempat terus tempat itu berubah jadi kuburan gitu, nggak pernah mas? Kalau jadi kuburan nggak pernah, cuman yang pernah atau kayak nganter alamat yang salah gitu. Ini nganter makanan tapi yang dikirim udah meninggal gitu. Kayak di berita-berita gitu loh. Itu pernah mas? Itu pernah ada yang jadi di Surabaya. Kayak berita-berita yang ngirim, dia itu beli ojol ini dapat orderan, dia beli bubur di Surabaya. Itu ya? GoFood. Beli bubur, pas ngirim ke rumahnya udah ngirim ke rumahnya. Ini buat si ini bu. Ibunya bilang, Pak, betul Pak, keluar Pak. Kenapa ini kok aneh-aneh mau ngirim buat anak saya gitu. Anak kita, loh ini buat siapa mas? Buat atas nama ini gitu, atas nama A. Loh ya Allah Pak, anaknya saya kita ini udah meninggal kok dikirim gini gitu. Di situ orangnya kaget, loh Bu, kenapa gitu. Karena tetangga pada datang kan. Kenapa? Anak saya itu meninggal mas, udah hampir 2 minggu, nggak 3 minggu. Dulu sebelum meninggal, pas anaknya pulang kerja cewek ini, bapaknya titip bubur. Ternyata pas tengah jalan kemelindas truk. Akhirnya udah dari situ, yaudah Pak, ini udah dibayar pakai P, ini udah diambil aja. Udah nangis tetangga-tetangga, sampean temenan dah mas. Iya ini saya order apa aplikasinya masih ada namanya asli nama anaknya gitu. Ya udah tetangga pada tinggal semua.
udah pergi itu dia masuk, dia motor itu dituntun kan, diputer balikin. Ternyata dia pas mau naik, dia pasti nyumet, dia bilangnya pasti nyumet rokok, mau berangkat sambil cari orderan. Di pintu, di jendela rumahnya itu Mas, ada seorang cewek, dia bilang nggak tahu siapa, cuman dia gini aja. Dia ngeliat gini, batinnya dia, mungkin dia njaluk suwun, tak ya, tak kasih. Dia gini, cewek gini. Mungkin ucapan terima kasih. Iya, mungkin dia langsung jalan berinding. Dia kayak gitu. Jadi cerita yang dia langsung gitu, dia langsung pulang, dia nggak mau. Waduh, mungkin cewek ini terima kasih atau apa karena bisa terwujudkan beli buburnya ini. Setelah divalidasi, maksudnya kayak kan di berita-berita kayak di TV-TV banyak kejadian gitu. Saya tanya, iya bener Mas. Dia nunjukin alamat orangnya, ini loh alamatnya ini, rumahnya ini, ini. Saya screenshot, ini ada semua gitu. Dan ternyata dia meninggal kayak gitu Mas. Berarti kejadiannya itu Mas, Bapak suruh beli bubur, pulang, meninggal ketabrak truk. Kepelindes itu tahu separuh atau kepalanya yang hilang gitu. Cewek itu dia pulang kerja gitu. Wah, apalagi kan sering ngalong ya, kalau malam pasti lebih banyak mungkin kejadiannya tuh ya. Ya namanya kayak ngelihat selebetan apa gimana gitu, ada orang yang nyebrang tiba-tiba hilang gitu Mas. Iya, itu pasti. Ya, itu udah sering banget Mas sekali ya. Ya ini jadi apa ya? Kebiasaan makanan sehari-hari sih kayaknya. Apalagi kan gimana ya lagi. Apalagi tadi kan dibilang semua kerjaan itu pasti ada risikonya. Pasti ada risiko. Oke Mas, thank you banget nih Mas. Ya udah mungkin mau berbagi sebuah pengalaman ojol. Berarti kan kurang lebih 6 tahun. 6 tahun ojol itu ya. Sekarang masih ojol. Sekarang udah. Karena sekarang lebih lagi konten aja sih. Lebih menghasilkan Mas ya. Iya. Alhamdulillah Mas, tapi walaupun konten juga ada aja ya ini. Ada aja ke apa sih ke tadi yang disebut itu? Resiko gitu. Risikonya pasti ada konten itu. Semua kerjaan itu juga pasti ada ya kan. Pasti ada. Nah, buat yang penasaran nih sama konten-kontennya Mas Rudy ya, bisa kunjungi di mana Mas? TikTok apa YouTube ya? TikTok, ada dua-duanya ya? Ada semua. Aktif semua ya? Aktif semua. Oke, kalau di TikTok itu kan bergerak di bidang kayak cerpen komedi gitu Mas ya? Sitcom gitu. Nah, kalau di YouTube horor juga, horny channel ya? Iya. Masih main Mas? Ya, alhamdulillah masih lah dikit-dikit gitu. Oke, Mas terusin aja Mas gitu ya. Nah, sama kayak gini juga kan, cerita horor juga Mas ya. Dan mungkin dari teman-teman semua yang di Surabaya mau menjadi narasumber, gampang Mas cara Mas ya. Iya, langsung DM ke Instagram Mas aja ya. Saya aja ya. Oke. Dan untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya nanti semua bakalan gue cantumin nih di kolom deskripsi. Nah, Mas Rudy, sebelum kita mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan buat teman-teman semua Mas. Iya, pesannya semua kerjaan ada risiko dan tetap berbuat baik aja. Apa yang kita tanam yaitu yang kita tuai gitu aja. Yang penting kita baik dulu aja sama orang ya. Untuk balasannya ya itu untuk urusan belakangan aja Mas. Karena sebuah pekerjaan ya pasti ada dunia sikut-sikutan, santet atau apa dan lain-lain. Ya kita berserah diri aja gitu aja. Nah, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Mas Rudy ya Mas ya. Thank you banget nih Mas sekali lagi udah mau berbagi sebuah pengalaman yang gokil sih menurut gua nih. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.